Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumil wa ba'd. Wa nashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Wa nas'alullaha ilman nafi'an wa na'udzu bihi min ilmin la yanfa'. Hadirin Allah muliakan, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita, sehingga kita bisa berkumpul pada kesempatan kali ini dalam rangka meningkatkan iman kita dan ketakwaan kita. Karena berbicara tentang ilmu, maka berbicara tentang keimanan. Orang-orang yang beriman jika mendengar ayat-ayat Allah, maka imannya pun bertambah. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Maka bersyukurlah ketika kita diberikan kesempatan untuk meningkatkan iman kita, sebagaimana selalu meminta pertolongan kepada Allah untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat, karena kita nggak akan berhasil kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jangan pernah bosan untuk meminta pertolongan. Sebagaimana juga hendaknya kita memperkuat syahadatain kita, la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusan Allah. Maka hanya beliaulah yang kita jadikan tolak ukur dan parameter, dan konsep beliaulah yang kita ikuti untuk bisa sampai kepada Rabbul Alamin. Dan terakhir, marilah kita memberikan salawat dan salam kepada junjungan kita, Nabi dan Rasul kita Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin yang Allah muliakan, pada kesempatan kali ini kita akan kembali bersama Al-Imam Yahya bin Sharaf bin Murri bin Hasan bin Husain bin Muhammad Abu Zakaria, atau yang biasa dikenal dengan nama Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, bersama kitab Riyadhus Shalihin, masih dalam bab Al-Mujahadah, bersungguh-sungguh, dan kita bersama sebuah hadis yang sangat luar biasa, jamaah sekalian. Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyatakan, wa hadzal hadits fil haqiqah yahtaju ila mujalladat yatakallamu alaihi fiha al-insan. Hadis ini sebenarnya butuh penjelasan yang sangat panjang. Bahkan kalau ditulis berjilid-jilid buku itu sangat layak, sehingga seseorang mendapatkan keterangan yang gamblang terhadap hadis ini. Karena sekali lagi hadis ini sangat penting. Hadirin Allah muliakan, kita akan masuk bersama hadis Abu Hurairah kembali, ketika Nabi SAW bersabda, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minil dhaif. Orang beriman yang kuat
itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibanding mukmin yang lemah, dibanding mukmin yang lemah. Hadirin Allah muliakan, walaupun iman itu mau lemah mau kuat pasti isinya kebaikan, tapi semakin kuat iman kita semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan semakin baik, semakin membuat hidup kita lebih baik, semakin membuat kita bahagia, semakin membuat kita tenang, semakin membuat kita tidak terpengaruh dengan hiruk pikuk dunia. Itu yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Wahab Mukhtar Shinkiti. Beliau menyatakan orang yang punya iman yang kuat maka seluruh pandangannya tertuju pada tauhidullah azza wa jalla, tertuju pada mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Konsentrasinya, tujuan hidupnya, cara dia melihat, bagaimana dia mendengar, bagaimana dia merespon, bagaimana dia berbicara, itu semuanya tertuju pada mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan dia tidak tertarik dengan hiruk pikuk dunia. Orang mau bilang A, mau bilang B, mau bilang C, dia nggak terlalu, itu tidak mempengaruhi dia. Orang mau terima dia, orang nggak mau terima dia, itu bukan urusan dia. Orang mau menghargai kebaikannya, orang nggak menghargai kebaikannya, itu bukan isu bagi dia. Mau pandemi ini bisnisnya sukses, mau bisnisnya berantakan, itu tidak mengganggu pikirannya. Mau hasil swab positif, mau hasil swab negatif, itu tidak menjatuhkan mentalnya. Karena isunya adalah tentang iman, tentang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagai contoh swab positif, di situ ada iman, dan di saat swab negatif di situ pun juga ada iman. Ketika bisnis lancar, di situ ada iman yang harus kita jaga, dan di saat bisnis hancur di situ pun ada iman. Allah tidak akan memberikan hal buruk bagi orang-orang beriman jika ia respon dengan kesabaran. Dan di semua episode-episode kehidupan kita selalu ada kesempatan untuk beribadah kepada Allah, selalu ada kesempatan untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam kesalahan sefatal apapun, di situ ada kesempatan untuk beristighfar dan bertobat kepada Rabbul Alamin. Dalam sebuah kesalahan dan terkegelinciran separah apapun, di situ adalah kesempatan untuk membuat Allah senang sama kita, gembira kepada kita. Masih ingat hadis tentang taubat, bahwa Allah lebih gembira terhadap taubat seorang hamba dibanding kegembiraan seseorang yang berjalan di tengah-tengah padang pasir, lalu dia kehilangan unta dan perbekalannya, lalu ia putus asa, ia tertidur, lalu pas ia buka matanya, unta ada di hadapannya, dan dia gembira dan mengatakan, Allahumma, ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Rabbmu. Saking gembiranya orang tersebut, dia salah bicara. Allah lebih gembira dari itu. Kalau dalam kesalahan yang sangat fatal, peluang untuk membuat Allah gembira itu ada dan terbuka lebar, lalu bagaimana jika tidak ada kesalahan di sana? Tapi memang diuji sama Allah Subhanahu wa taala. Yang ujian dunia, jamaah sekalian,
alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian, siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Surat Al-Mulk ayat 2. Oleh karena itu, jika iman kita semakin tinggi, kualitas kehidupan kita semakin baik. Itu kan, al-mu'minul qawi khairun, lebih baik dari segi apa? Dari semua sisi. Kita sering meremehkan kata khairun, lebih baik, cuma lebih baik. Oh, lebih baik, Anda coba renungkan bagaimana kehidupan Anda akan lebih baik, akan lebih tenang, akan lebih bahagia, akan lebih berkualitas, akan lebih matang. Khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minin dhaif. Makanya itulah kenapa para sahabat berusaha menjadikan seluruh aktivitas mereka penuh dengan iman. Kalau mereka duduk dengan iman. Kalau mereka berjalan dengan iman. Kalau mereka berbicara tentang hal-hal yang menambah keimanan mereka. Kalau mereka diam pun mereka bertafakkur untuk meningkatkan iman mereka. Kan begitu, ta'alau nu'min sa'atan. Marilah sejenak kita beriman. Maksudnya tingkatkan keimanan kita. Imshu bina nu'min sa'atan. Ayo jalan bareng kita beriman sejenak. Itu karena sudah kita bahas bagaimana ucapan Umar bin Khattab, lalu Abdullah bin Mas'ud, lalu Abdullah bin Rawaha. Hadirin Allah muliakan, karena mereka tahu inilah kunci kebahagiaan, ini kunci ketenangan, ini kunci kematangan, ini kunci bagaimana kita bisa tidur nyenyak di tengah-tengah masalah yang melanda. Kenapa? Karena setiap masalah dan setiap ujian itu tidak akan menyerang hati kita, dan itu kan permintaan kita kepada Allah, wala taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan jadikan musibah kami menyerang agama kami. Oh, ini kan dalam. Wala taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan jadikan musibah kami menyerang agama kami, menyerang iman kami, menyerang hati kami. Oleh karena itu, hadirin Allah muliakan, maka sekali lagi para sahabat dan orang-orang soleh itu berusaha meningkatkan iman mereka, berusaha meningkatkan iman mereka, karena mereka tahu iman itu bertambah dan berkurang, sebagaimana akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kata para ulama, iman itu khamsununat. Iman itu 5 kalimat yang diakhiri dengan huruf nun, makanya khamsununat, 5 kalimat yang dan setiap kalimat itu diakhiri dengan huruf nun. Yang pertama, al-i'tiqadu bil janani, nun, keyakinan dalam hati. Wal qawlu bil lisani, ucapan dengan lisan, nun lagi. Wal amalu bil arkani, dan diamalkan dengan anggota badan, arkani, nun lagi. Wa yazid bi ta'ati rahmani, dan bertambah karena ketaatan kepada Allah. Wa yanqus bi ta'ati syaitani, dan berkurang karena ketaatan kepada syaitan, nun lagi. Jadi iman itu 5 nun. Maksud 5 nun, 5 kalimat yang seluruh kalimatnya diakhiri dengan huruf nun. Yang pertama apa tadi? Al-i'tiqadu bil janani. Janan itu artinya hati. Al-i'tiqadu bil janani, keyakinan dalam hati. Yang kedua, al-qawlu bil lisani. Al-qawl, ucapan dengan lisan, al-lisani. Yang ketiga, al-amalu bil arkani, amalan dengan anggota badan, al-arkani, anggota badan. Yang keempat, yazid bi ta'ati rahmani, itu iman bertambah dengan ketaatan kepada ar-Rahman, kepada Allah. Wa yanqus bi ta'ati syaitani,
dan akan turun dengan ketaatan kepada syaitan, artinya maksiat. Taat kepada syaitan artinya maksiat. Makanya mereka jaga karena iman bisa bertambah berkurang. Makanya bagaimana kalau ngumpul dengan iman, duduk bersama, kalau bicara yang dibahas tentang bagaimana meningkatkan keimanan, maka para sahabat kan nggak tertarik ngomongin orang terus kepo-kepo nggak jelas, stalking urusan. Subhanallah, karena sekali lagi hilang nanti iman kita atau berkurang nanti iman kita, dan mereka nggak mau merespon. Kalau kita kan kebanyakan nggak enaknya, dan akhirnya hilang iman kita. Dan di hari kiamat juga kita nggak bisa salahin orang. Ya Rasul, dia tuh Rasul yang ngajak ngomong saya. Lo kata, nanti kenapa mau ikut? Karena Anda punya iman, Anda kan punya lisan, Anda kan bisa bilang teman saya tidak mau. Makanya kan seperti Sufyan Ats-Tsauri itu tutup telinga kalau dengar hal yang haram, nggak mau. Banyak tutup telinga. Kurang simbolik apa coba? Itu tajam loh, tutup telinga, saya nggak mau dengar. Kalau kita kebanyakan nggak enak sama makhluk, nanti kena di hadapan Rabbul Alamin. Kebanyakan nggak enak sama manusia, tapi nggak mikirin bagaimana berhadapan dengan Malik Yaumiddin, berhadapan dengan Allah pada hari kiamat. Oleh karena itu hadirin yang Allah muliakan, lihat para ulama, ta'alau nu'min sa'atan, ayo kita ngumpul lah, kita beriman sejenak. Jadi beda ya, invitasi orang zaman dulu dengan orang zaman sekarang tuh beda. Terus sekarang ayo kita ngumpul, kita udah lama gak ketemu nih gitu, kangen cuma kangen aja. Kalau dulu, kalau Umar bin Khattab, ta'alau nu'min sa'atan, halumu nazdadu imana gitu. Ayo kapan kita ngumpul untuk menambah iman gitu. Ada nggak sih reunian begitu invitasinya? Kami mengundang segenap angkatan sekian dalam rangka reuni meningkatkan iman gitu harusnya. Halumu nazdadu imana, ayo kita udah lama nggak ngumpul nih, kayaknya iman gue nih lah agak turun, ayo kita tingkatkan iman kita yuk gitu loh. Jangan lupa ngajak si dia ya. Kenapa? Ya biar iman kita naik nih gitu loh. Yang suka ngikutin kita kan dia. Dan kalau ngumpul-ngumpul suka kasih ayat, suka bawain hadits, itu kan beliau. Pokoknya undang beliau ya gitu. Ta'alau nazdadu imana gitu. Ijlisu bina nazdadu imana. Ayo udah ngumpul ya, kita ningkatin iman. Atau misal teman kita lagi gitu, tau teman kita ahli dunia, pokoknya lagi sumpak segala macam, udah lo besok gabung sama kita ngapain? Ningkatin iman gitu harusnya, ningkatin iman. Lalu yang diisi adalah keimanan dan ketakwaan. Karena sekali lagi hadirin yang Allah muliakan, iman itu bertambah berkurang. Itu yang dijelaskan Pak Abu Darda mengatakan itu tadi, al imanu yazdadu wa yanqus, itu kata Abu Darda. Iman itu bertambah dan berkurang. Itu juga dijelaskan Abu Hurairah, al imanu yazdadu wa yanqus. Kata Abu Hurairah, iman itu bertambah dan berkurang, maka kita harus jaga dan kita harus tambah. Kita harus jaga dan kita harus tambah. Bahkan kata Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, kan opsinya cuma dua, kata Ibnul Qayyim. Kalau nggak naik, turun, nggak ada stuck. Karena hidup itu jalan terus, hidup itu nggak berhenti. Hidup itu kalau nggak naik, turun. Nggak ada stuck, tuh nggak ada. Stuck tuh artinya turun, kata sebagian para ulama. Stuck itu turun, dan terbukti kan. Coba dalam dunia bisnis, kita stuck, kita nggak berinovasi, maka kita akan tergerus dengan yang lain. Itu artinya penurunan. Dan siap-siap gulung tikar. Hidup itu harus naik. Hidup itu harus mendaki. Nggak ada alasan untuk turun. Hadirin Allah muliakan. Oleh karena itu tingkatkan iman kita, tinggalkan iman kita. Karena kalau iman kita kuat, hidup kita semakin baik. Khairun, semakin baik, semakin tenang, semakin nyaman, semakin lega. Lihat bagaimana para ulama-ulama kita dulu, lihat bagaimana para sahabat.
Lihat bagaimana Bilal, terlepas status sosial beliau seorang budak di awal-awal Islam, terlepas beliau disiksa, dicaci, dicela, dihinakan setiap hari, tapi itu tidak membuat hidup beliau menjadi mimpi buruk. Bayangkan, disiksa seperti itu beliau hanya mengatakan ahadul ahad, Allah yang esa, Allah yang esa, nggak curhat, nggak curcol, nggak cerita macam-macam, nggak. Al ahadul ahad, nggak minta belas kasihan orang, nggak menjual kesengsaraan hidup, enggak, hanya bilang ahadul ahad. Ada di antara kita pernah baca Bilal meratapi hidupnya, aduh apes banget hidup gua, kok hidup gua sengsara kayak begini, kok. Hari ini kita dengar kalimat tersebut dari lisan yang ujian hidupnya nggak ada 10%-nya ujian hidupnya Bilal bin Rabah, nggak ada 5%-nya ujian hidupnya Bilal bin Rabah. Kok gue sengsara banget, kenapa hidup gue? Bilal nggak pernah bicara demikian. Bilal nggak pernah meratapi, nggak ada. Padahal, oh subhanallah jamaah, semua tahulah cerita tentang Bilal, bagaimana beliau diseret-seret sama anak-anak kecil kota Mekah, bagaimana dibakar dengan sinar matahari yang sangat panas, ditaruh batu besar, nggak ada keluh, nggak ada kesah, hanya ahadul ahad, Allah esa, Allah yang esa. Al-mu'minul qawi, itu mu'minul qawi, itu al-mu'minul qawi, itu orang yang beriman yang kuat, khairun, lebih baik, wa ahabbu ilallah, dan lebih dicintai oleh Allah, lebih baik. Enggak, orang-orang mukmin yang kuat itu tidak terdistract dengan hiruk pikuk, nggak tergoncang, nggak. Bahkan kata Syekh Muhammad bin Muhammad Mukhtar Shinkiti, walaupun dia melihat fitnah atau masalah besar dalam diri pasangannya, itu tidak menggoncang dia. Jadi pasangnya bermasalah nih, segala suaminya atau istrinya bermasalah, itu nggak menggoncang diri dia, tetap aja dia on track, nggak menggoncang sama sekali, nggak membuat dia hancur, nggak membuat stres, nggak membuat galau, enggak, tetap tenang. Karena bagi dia bagaimana beribadah kepada Rabbul Alamin, karena dia yakin ini takdir Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang mentakdirkan adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Kan beriman, dia beriman bahwa ini adalah takdir Allah, dan yang mentakdirkan adalah Ar-Rahman Ar-Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan gak mungkin Allah kasih takdir buruk, pasti ada hikmah, pasti ada pelajaran, pasti ada kebaikan. Jadi apapun itu, makanya kita harus kejar itu, hadirin, kejar. Nah, cara mengejarnya, kata para ulama dijelaskan di dalam ayat, di dalam hadis yang sama. Mari kita lihat hadisnya. Kata Nabi SAW, ihris ala ma yanfa'uk, bersungguh-sungguhlah dalam mengejar dan dalam mengerjakan apa yang bermanfaat bagi dirimu, bermanfaat bagi dirimu. Wasta'in billah wala ta'jaz, atau wala ta'jiz, dan mintalah pertolongan kepada Allah, mintalah pertolongan kepada Allah, dan jangan lemah, jangan lemah, jangan lemah. Hadirin Allah muliakan, ini secara global cara memperkuat iman. Dijelaskan sebagian para ulama, setelah Nabi SAW mengatakan mukmin yang kuat lebih baik kehidupannya, lebih baik keadaannya, dan lebih dicintai oleh Allah dibanding mukmin yang lemah, lalu Nabi mengajarkan, gini loh caranya, ihris ala yanfa'u, bersungguh-sungguhlah, bersemangatlah mengerjakan apa yang bermanfaat bagi
bagi Anda. Kata para ulama, ini mencakup dunia dan akhirat, yang bermanfaat di dunia dan bermanfaat di akhirat. Al-Imam Nawawi rahimahullah lebih spesifik lagi menjelaskan dalam Al-Minhaj Syarah Muslim, artinya ihris ala ta'atillah, bersungguh-sungguh dalam mengerjakan ketaatan kepada Allah, karena ketaatan itu bermanfaat di dunia maupun di akhirat. Sebagaimana maksiat itu merusak dunia dan akhirat kita. Jadi sebagaimana maksiat merusak dunia dan akhirat kita, ketaatan itu bermanfaat bagi dunia dan akhirat kita. Jadi ihris ala ma yanfa'uk itu artinya bersungguh-sungguhlah, bersemangatlah mengerjakan yang bermanfaat bagi Anda, mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Allah muliakan. Jadi harus sungguh-sungguh. Ini taat nggak taat? Bersungguh-sungguh. Ini bermanfaat nggak bermanfaat? Bersungguh-sungguh. Jadi kalau jelas-jelas hal ini bermanfaat bagi kita di dunia dan akhirat, dan ini adalah ketaatan, maka bersungguh-sungguh. Wasta'in billah, dan minta pertolongan kepada Allah. Minta pertolongan kepada Allah. Minta pertolongan kepada Allah. Wala ta'jiz wala ta'jas, dan jangan lemah. Jangan lemah. Kata Imam Nawawi, ini menarik. Kata Imam Nawawi, catat baik-baik, wala ta'jiz wala taksal an talabil ta'ah wala an talabil i'anah. Maksud, bisa kasih lihat redaksinya lagi. Dan maksud, dan jangan lemah, artinya jangan lemah dalam berusaha selalu untuk mengerjakan yang bermanfaat, dan jangan lemah dalam meminta pertolongan kepada Allah. Itu kata Imam Nawawi rahimahullah. Jadi kata Imam Nawawi rahimahullah, jangan lemah di tips yang ketiga, itu mencakup jangan lemah dalam tips yang pertama, dan jangan lemah dalam tips yang kedua. Jangan lemah dalam mengejar cita-cita, jangan lemah dalam mengejar hal yang bermanfaat, jangan lemah dalam mengerjakan hal yang merupakan ketaatan, dan jangan lemah dalam meminta pertolongan kepada Allah. Oh, ini dalam jamaah sekalian. Ini yang membuat kita gagal nih, ini sebenarnya. Kita lemah. Enggak, aku udah minta pertolongan sama Allah. Iya belum sih? Pantas kita begitu ada kendala mundur, begitu ada kendala down, begitu ada kendala malas, begitu ada masalah melipir, begitu ada masalah menepi, begitu ada masalah jatuh lagi. Hadirin yang Allah muliakan, padahal kata Nabi SAW, jangan lemah dan jangan malas. Kata Imam Nawawi, jangan lemah dan jangan malas untuk mengejar yang bermanfaat, dan jangan lemah dan jangan malas untuk meminta pertolongan kepada Allah. Itu yang harus disampaikan. Itu yang perlu kita renungkan. Jangan tunda-tunda. Kejar yang bermanfaat bagi kita. Makanya jamaah sekalian Allah muliakan, kata para ulama, kata Syekh Utsaimin, seorang mukmin itu kalau berhadapan dan kalau memulai sebuah amalan, idza syara'ta fih, jika Anda memulai sebuah amalan, itu jangan malas, jangan ditunda, bal istamir,
tapi selesaikan, lanjutkan. Ya naka idza tarakta thumma syara'ta fi amalin akhar thumma tarakta thumma syara'ta thumma tarakta ma tamma laka amal. Karena kalau Anda tinggalkan sesuatu yang Anda telah mulai, lalu Anda pergi, lalu berpindah ke amalan berikutnya, lalu Anda tinggalkan lagi, lalu pindah lagi ke amalan berikutnya, lalu Anda tinggalkan lagi, maka Anda tidak akan pernah bisa menyempurnakan amalan. Dan itu mental banyak kita. Mulai, terus ditinggalkan. Mulai, terus ditinggalkan. Mulai, lalu ditinggalkan. Mulai, ditinggalkan. Semua, banyak aspek. Ikut kajian A, udah berapa kali, terus ditinggalkan. Lalu pindah lagi kajian B. Pindah lagi buku A. Pindah lagi buku B. Di majelis A, terus mulai, terus ditinggalkan. Majelis B, mulai, alasannya sibuk lah, ada urusan lah, urusan rumah lah, segala macam. Dan kita lihat ya, ternyata pola itu bukan hanya terjadi di kajian doang. Nanti terjadi di rawatib. Mulai, rawatib, nanti ditinggalkan. Mulai rawatib, nanti pindah lagi ke duha. Nanti duha juga gitu, mulai, dan ditinggalkan. Semua demikian. Nanti witir mulai, nanti witir ditinggalkan. Ya, karena itu mental. Lihat kata Syuthaimin. Anda kalau begitu, nanti Anda polanya begitu deh. Ini tentang pola. Anda mulai, tinggalkan. Mulai, nanti tinggalkan. Seorang mukmin nggak demikian. Dia mulai, diselesaikan. Nanti kalau mau amalan lain, selesaikan. Setelah ini baru dia mulai lagi. Nggak akan berhasil. Kita nggak akan bisa buat apa. Kita nggak akan bagus kualitas kita kalau demikian. Dan nanti gara-gara ibadah kita begitu, nanti kita lihat urusan dunia kita deh. Urusan dunia kita. Nanti mulai, ditinggalkan. Suka olahraga, mulai, nanti olahraga ditinggalkan. Terus makan sehat, mulai, nanti makan sehat ditinggalkan. Itu berarti bukan, jadi jangan lihat secara parsial, itu secara mental. Itu pola. Makanya kalau ingin berhasil, rubah dari awal. Kalau kita mulai sesuatu yang bermanfaat, jangan pernah tinggalkan. Walaupun cuma sedikit. Kalau kita kajian, misal kajian rutin, upayakan jangan ada libur, walaupun cuma sedikit. Karena ini bukan tentang sebatas sebuah kajian, ini tentang membangun pola hidup seorang yang beriman kepada Allah. Allah mengatakan ihris ala manfa'uk. Bersungguh-sungguhlah dalam mengerjakan yang bermanfaat, baik di dunia maupun di akhirat. Wasta'in billah, minta pertolongan. Wala ta'jiz, dan jangan lemah, jangan malas, dan jangan ditinggalkan. Jangan ditinggalkan. Itu hal yang perlu kita camkan. Kecuali kalau kita tinggalkan untuk masalah yang jauh lebih besar. Itu pun sekali lagi itu pun hanya dalam artinya bukan sebuah pola yang kerjaan sedikit terus tinggalkan, kerjaan sedikit tinggalkan. Itu benar. Misalnya amalan sunnah karena ada fardu ain pada hari itu, oke, tinggalkan. Atau misalnya ada anak SMP yang ikut kajian rutin, dia tinggalkan karena SMA-nya masuk pondok. Ya betul, lebih tinggi lagi levelnya. Tapi dia nggak tinggalkan belajar. Dia masuk pondok, lebih intensif lagi. Yang jadi masalah itu yang loncat sana, loncat sini, loncat situ. Serunya cuma di awal aja. Semangat tuh di awal, nanti tinggalin. Di awal nanti tinggalin. Itu beda. Atau misalnya ada seorang wanita yang terbiasa puasa sunnah, setelah dia misalnya menikah dilarang sama suaminya, akhirnya dia nggak puasa sunnah. Itu beda. Itu karena meninggalkan masalah lebih besar. Taat sama suami wajib, puasa sunnah misalnya demikian. Tapi prinsip dia tetap tekadnya kalau dia kerjaan sesuatu sampai selesai.
Kerjakan sesuatu sampai selesai. Kerjakan sesuatu sampai selesai. Jadi itu prinsip seorang mukmin. Kalau ngerjakan sesuatu sampai selesai. Kalau belum selesai jangan mundur. Belum selesai jangan berhenti. Kecuali darurat segala macam. Selama itu jalan terus. Tentu saja likulli qaidatin mustathniyat ya, Mas. Setiap kaidah ada anomalinya, ada pengecualiannya. Seperti tadi, qadarullah di suatu saat ada maslahat yang jauh lebih besar, ada yang lebih wajib misalnya, atau hukumnya lebih tinggi. Tapi prinsip awal, begitu kita kerjakan sesuatu, selesaikan. Begitu kita kerjakan sesuatu, selesai. Jangan setengah-setengah. Setengah-setengah tuh ngerusak. Seringkali merusak, setengah-setengah. Dan tidak membuat kita tidak jadi apa-apa dalam hidup. Cuman loncat sana, loncat sini, loncat situ, loncat situ. Makanya itu kan kaidah man thabata nabat, barang siapa yang konsisten di satu titik, dia akan tumbuh. Dia akan tumbuh. Barang siapa yang konsisten satu titik, dia akan tumbuh. Ini poinnya. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jiz wala ta'jaz. Jangan lemah, jangan malas. Istamir, kata Syekh Utsaimin, istamir. Ini kaidah bagus sekali jemaah sekalian. Wala taqsal wala tata'akhir fil amal idza syara'ta fi. Jangan malas dan jangan ditunda kalau Anda sudah mulai sebuah amalan, tapi lanjutkan, karena kalau Anda tinggalkan lalu Anda pindah ke amalan yang lain, maka nanti begitu lagi polanya. Anda akan tinggalkan, lalu Anda pergi ke amalan lain, lalu begitu lagi polanya. Anda tinggalkan, lalu Anda pergi ke amalan yang ketiga. Sampai kapan? Sampai kapan? Karya-karya besar itu bukan begitu caranya. Karya besar tuh puluhan tahun. Kalau cuman tinggalkan, kita nggak akan ketemu Fathul Bari jemaah sekalian. Kita nggak akan ketemu karya-karya besar. Karya-karya besar tuh puluhan tahun. Karena pemilik karyanya dengan taufikul istiqomah ngerjain itu karya dan gak mundur. Itu poin. Coba terus. Begitu ada kendala, jangan lemah. Dan ingat, jangan lemahnya tuh di dalam dua hal. Jangan lemah. Artinya jangan kehilangan semangat, terus coba. Yang kedua, jangan lemah dalam meminta pertolongan. Dan itu kan yang selama ini kita terjatuh karena kita kurang dalam minta pertolongan kepada Allah. Aduh, udah gak bisa deh. Nggak, coba dulu. Nggak bisa. Udah doa sama Allah belum? Belum. Ya doalah sama Allah. Mintalah pertolongan sama Allah. Ini kan perintah Allah dan Rasulnya. Nggak mungkin mengarahkan kita kepada kegagalan, tuh nggak mungkin. Allah dan Rasul bilang jangan lemah, jangan tinggalkan. Jangan pernah tinggalkan. Makanya salah satu makna wala ta'jiz, wala ta'jiz atau wala ta'jiz dijelaskan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Kata Imam Nawawi, al-ajiz itu tarku ma yajibu fi'luhu wa taswif. Al-ajiz itu salah satu maknanya adalah meninggalkan sesuatu yang seharusnya dia kerjakan, yang wajib dia kerjakan, dan dia tunda-tunda, nanti aja. Jadi nggak boleh kita tinggalkan. Jangan tinggalkan sebuah tanggung jawab, jangan tinggalkan sebuah tugas, jangan tinggalkan sebuah amanat, jangan tinggalkan sebuah amal soleh. Jangan pernah tinggalkan. Itu ajiz, wala ta'jiz. Jangan pernah tinggalkan, bukan jangan pernah mundur. Ketika kita ada di amal soleh,
kita ada di ketaatan, jangan pernah mundur. Nggak ada kata mundur di dalam kamus kita. Kalau kita berada dalam kebaikan, ketaatan, dan hal ini bermanfaat bagi dunia dan akhirat kita, nggak ada kata mundur. Kita mundur, kita hancur, jemaah. Karena kita menyelisih perintah Allah dan Rasulnya. Kalau ada kendala, sekali lagi, minta pertolongan sama Allah. Ada masalah, minta pertolongan sama Allah. Dan seringkali kata buntu itu cuma ada di kepala kita, padahal nggak buntu. Seringkali kita, nggak, ini udah mentok. Nggak mentok tuh. Ada aja tuh jalan keluar. Itu syaitan yang mempermainkan Anda. Syaitan yang mempermainkan Anda. Dan terbukti kita belum optimal kok. Kita belum optimal. Hadirin, Ibnu Hubairah ketika menjelaskan hadis, Ibnu Hubairah mengatakan, Nabi SAW mengatakan wala ta'jiz atau wala ta'jaz. Itu artinya la yahsunil bil mu'min an ya'jiza. Nggak pantas seorang mukmin ajiz. Nggak pantas. Jadi nggak pantas seorang mukmin itu mundur dalam sebuah amal soleh. Nggak pantas seorang mukmin itu meninggalkan amal soleh. Nggak pantas seorang mukmin itu meninggalkan tanggung jawab dan amanat. Nggak pantas. Nggak pantas seorang mukmin meninggalkan pos atau posisi yang mengantarkan dia ke surga. Nggak pantas. Nggak pantas seorang mukmin itu lemah. Nggak pantas. Nggak pantas. Mukmin itu lemah secara fisik ya, tapi mental nggak boleh lemah, jiwa nggak boleh lemah. Makanya kan kemarin kita udah bahas, lau kanatin nufusu kibaron ta'ibat min muradiha ajsamu. Kalau jiwa itu besar, maka jasad akan keteteran dalam mengikuti jiwa tersebut. Lihat gimana Nabi SAW di akhir-akhir kehidupan beliau, jamaah sekalian. Ketika fisik lu udah sangat lemah, tapi belum tetap berusaha sholat jadi imam, sholat jadi imam, sampai pingsan, sadar, coba lagi, pingsan. Itu kabirun nufus. Itu jiwa-jiwa besar tuh seperti itu. Makanya banyak orang, dan kalau kita perhatikan ya, ulama-ulama atau guru-guru kita yang sepuh-sepuh itu mereka punya itu, jamaah. Jarang kita dengar dari kata mereka itu nggak bisa. Ada beberapa, kalau pengalaman saya ketemu dengan guru-guru kita tersebut, itu kita rasa udah mentok, mereka masih bilang bisa insya Allah. Tapi pakai insya Allah, bisa insya Allah. Benar bisa, bismillah, subhanallah. Kadang kita yang muda-muda pikir udah mentok, nggak nih, nggak bisa. Bisa insya Allah. Benar bisa insya Allah. Jangan pernah remehkan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk merubah kondisi, jamaah sekalian. Makanya Ibnu Hubairah mengatakan seorang mukmin nggak pantas lemah tuh, nggak pantas. Nggak pantas mengatakan saya udah gagal, nggak pantas. Nggak ada alasan kok. Salah sefatal apapun, Anda bisa membuat Rob Anda gembira dengan taubat. Terus apa yang gagal? Nggak pantas. Kalau kita bermuamalat dengan manusia, ya mungkin manusia susah memaafkan kita. Tapi kalau sama Rabbul Alamin kan enggak. Makanya iman dulu nih. Makanya kita awali dengan iman. Kita mau cari siapa? Mau cari ridho siapa? Mau cari ridho siapa? Kalau ridho manusia benar nggak bisa. Jangankan kita buat salah, kita benar semua aja banyak manusia nyalain kita. Makanya kata Imam Syafi'i, ridho nas goyatuna tudrak. Ridho manusia adalah cita-cita yang gak mungkin tercapai. Nabi SAW menjadi benci banyak orang. Tapi kalau kita cari ridho Allah, gak ada alasan mengatakan saya gagal, saya mundur. Kecuali dalam kasus-kasus tertentu sebagaimana kita bahas tadi. Tapi sebagai pola hidup tidak. Jangan punya prinsip loncat sana loncat sini, nyoba nggak cocok pindah lagi, nyoba nggak cocok, nggak akan membuat kita berhasil. Pertanyaannya, kita udah bersungguh-sungguh atau belum? Sudah berdoa atau belum? Sudah minta tolong sama Allah sampai ngemis-ngemis atau belum? Bukankah Nabi kita SAW meminta
perlindungan kepada Allah dari sifat ajiz. Ajiz ini sifat lemah, sifat nggak ngerjain sesuatu, sifat malas. Makanya kan salah satu doa Nabi SAW dalam hadis Bukhari Muslim apa jamaah? Sudah hafal belum doa ini? Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal wal jubni wal harami wal bukhl. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari sifat ajiz, sifat lemah, sifat itu tadi, dikit-dikit mundur, merasa dikit-dikit merasa gagal, wal kasal, sifat malas, wal juban, pengecut, wal haram, masa tua yang buruk, wal bukhl, pelit. Yang jadi masalah sekali lagi, coba kita jujur, ketika kita mengerjakan sebuah hal yang bermanfaat, lalu ada masalah, kita belum mundur, kita sudah berpikir mundur atau berpikir gagal, padahal sekalipun kita belum baca doa ini. Oh, ada doa kayak gitu Pak Ustadz ya? Bahkan nanya, oh ada doa kayak gitu ya? Nah gimana? Berarti kan kesalahan bukan karena itu, kesalahan karena kita kurang dalam berdoa. Kita aja nggak tahu ada doa kayak begini seringkali. Illa man rahimah rabbu, tentu saja, nggak semuanya. Tapi coba kita renungkan. Allahumma inna a'udzubika minal ajzi wal kasal wal jubni wal harm wal bukhl. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari al-ajz, sifat lemah, malas, wal juban, pengecut, wal haram, masa tua yang buruk, wal bukhl, dan rasa pelit. Hadirin Allah muliakan, ini yang perlu kita camkan. Jangan pernah ajiz atau merasa lemah. Jangan pernah merasa lemah. Lemah, gagal itu bukan berasal dari Allah dan Rasulnya. Narasi-narasi kegagalan, narasi-narasi kelemahan itu bukan berasal dari Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasulnya itu selalu mengajak kita kepada optimisme, fight terus, jangan nyerah, jangan lemah. Itu adapun orang-orang yang ajiz, yang lemah, yang dikit-dikit bilang gagal, dikit-dikit bilang aduh aku nggak bisa lagi deh, aku mau mundur aja, itu sadar atau tidak sadar, itu karena mengikuti hawa nafsu yang ngajak kita demikian. Dijelaskan dalam hadis Tirmidzi dan dihasankan oleh sebagian ulama, di antaranya dihasankan Tirmidzi dan juga dikaji oleh Syekh bin Baz, walaupun dilemahkan sebagian ulama, tapi maknanya benar, dan sebagian ulama ada yang menghasankan. Dalam riwayat itu, wal ajiz man atba'a nafsahu hawahu wa tamanna 'ala Allah. Orang yang ajiz, yang lemah adalah orang yang membiarkan jiwanya mengikuti hawa nafsunya dan kebanyakan berkhayal kepada Allah. Allah kan Ar-Rahman, Allah Ar-Rahim, nanti juga masih ada waktu, nanti waktu habis, selesai masalah. Jadi kebanyakan berkhayal itu, dan benar kan, orang yang lemah itu bukan karena tugasnya berat, bukan, tapi karena dia biarkan jiwanya ngikutin hawa nafsunya. Hawa nafsu yang pengen santai, yang pengen rebahan, pengen tidur-tiduran, pengen santai-santai, pengen ngobrol, pengen kongko, gak jelas, pengen ngabisin waktu ketawa ketiwi. Itu akhirnya kita gak selesai. Ikutin hawa nafsu. Itu dalam hadis tersebut. Bukan karena hadis itu kan gak mengatakan orang yang gagal atau orang yang lemah itu karena masalahnya berat, nggak ada. Itu karena dia biarkan jiwanya mengikuti hawa nafsunya. Itu bukan karena masalahnya berat, bukan karena ujiannya sulit, bukan tentang itu, tapi itu tentang kita ngikutin hawa nafsu. Makanya Allah berfirman dalam surat Sad ayat 26. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Dalam surat Sad ayat 26. Jangan ikuti hawa nafsu, kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini. Kata Allah, wala tattabi'il hawa
fayudillaka an sabilillah wala tatabil hawa. Ini ayat, ini bercerita tentang Nabi Daud ya, Ma. Ya Daud, inna ja'alnaka khalifatan. Wahai Daud, kami menjadikan engkau sebagai khalifah di muka bumi. Maka putuskan perkara di antara manusia dengan adil. Wala tatabil hawa. Jangan ikuti hawa nafsu. Karena ia akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Ya kalau Nabi aja dilarang ikutin hawa nafsu, dan Nabi, kalau Allah wanti-wanti kepada Nabi, ini bukan kepada kita, bukan kepada ustadz, bukan kepada jamaah, bukan orang yang hijrah, ini kepada Nabi. Kalau engkau ikuti hawa nafsu, dia akan sesatkan kamu dari jalan Allah. Dan orang yang sesat dari jalan Allah, dia akan dapat azab yang pedih. Jadi ini jadi masalah, kita ngikutin hawa nafsu kita, akhirnya kita tersesat, akhirnya gagal lagi, akhirnya hidup bertahun-tahun nggak ada karya sama sekali, hidup bertahun-tahun nggak ada legacy sama sekali, hidup bertahun-tahun nggak ada warisan yang akan membuat argo pahala kita jalan terus pada saat kita meninggal. Kenapa? Karena nggak ada yang selesai, nggak ada amalan. Nanti kerjaan pindah lagi, nanti ini pindah lagi, nanti ini pindah lagi, nanti ini pindah lagi, nggak satu gitu loh. Padahal itu nasihat para ulama. Kalau Anda sudah mulai, jalan terus sampai selesai. Jalan terus sampai selesai. Itu kan. Ini simpel. Pada saat kita putuskan hijrah, kita mulai hijrah, jalan terus sampai selesai. Gak ada mundur. Atau berat banget, aduh gak bisa. Oh, ternyata hijrah sulit ya. Bukan hijrah yang sulit. Anda ngikutin hawa nafsu. Hijrah baru hanya sampai lisan, hijrah baru sampai slogan, hijrah baru sampai penampilan, tapi mental kita, jiwa kita masih ngikutin hawa nafsu. Makanya kita disesatkan, kita dianggap kita nggak bisa menyelesaikan itu, padahal bisa. Hadirin, sekali lagi, dalam hadits ini Nabi SAW mengatakan bahwa orang yang lemah itu karena membiarkan jiwanya mengikuti hawa nafsu, bukan karena masalahnya berat, bukan karena ujiannya sulit, bukan. Karena ujian dan masalah, kalau Allah sudah berikan ke kita, itu udah ditakar sama Ar-Rahman Ar-Rahim, sudah ditakar sama Al-Muhsin, sudah ditakar sama Al-Hakim, yang maha pengasih lagi maha penyayang, yang maha bijak. Itu nggak mungkin lebih dari kemampuan kita, nggak akan mungkin lebih dari kemampuan kita. Itu yang Allah jelaskan di dalam ayat yang sangat familiar, surat Al-Baqarah ayat terakhir, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, la yukallifullahu nafsan, Allah nggak akan membebankan jiwa apapun illa wus'aha, kecuali sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan kemampuannya. Dan untuk menekankan agar kita nggak pernah lupa konsep ini, hadirin, setiap detik dalam kehidupan kita, atau setiap hari dalam kehidupan kita kan ujian, iya kan? Allah mengatakan dalam surat Al-Mulk ayat 2, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian, siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Jadi setiap hari itu ujian. Makanya setiap hari juga, khususnya setiap malam, kita diminta untuk membaca 2 ayat terakhir dalam Al-Baqarah. Kan sunnahnya membaca, kita disunahkan membaca 2 ayat terakhir dalam Al-Baqarah kapan? Setiap malam kan. Kata Nabi, kafata, akan mencukupi. Dan ayat terakhir Al-Baqarah apa? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebankan jiwa manapun kecuali sesuai dengan kemampuannya. Kenapa 2 ayat ini disuruh dibaca setiap malam? Salah satu hikmahnya agar kita selalu punya optimisme, selalu punya gairah dalam hidup, selalu punya harapan dalam hidup. Apapun yang menimpa kita nggak akan di luar kemampuan kita. Cuman kita lemah disebabkan kita ngikutin hawa nafsu. Kita ngikutin hawa nafsu. Jangan pernah ngikutin hawa nafsu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha.
Allah tidak akan membebankan jiwa manapun kecuali sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan kesanggupannya. Jadi nggak ada alasan untuk mundur, nggak ada alasan untuk loncat sana loncat sini, nggak ada alasan untuk mengatakan gagal dan lalu tidak melakukan apa yang harusnya dilakukan, nggak ada alasan untuk malas. Begitu. Tapi betul akan ada futur. Nabi mengatakan akan ada futur. Tapi itu tadi kata Imam Nawawi. Lihat nasihat Nabi SAW. Jangan lemah dalam berusaha dan meminta pertolongan. Mintalah pertolongan kepada Allah. Ud'uni astajib lakum. Doalah kepadaku, aku akan ijabah. Surat Ghafir 60. Mintalah pertolongan kepada Rabbul Alamin. Bukan begitu ada masalah curhat sana, curhat sini. Minta kita minta bantuan A, minta bantuan manusia B, minta bantuan C, tapi kita lupa meminta bantuan yang punya kekuasaan di atas alam semesta. Berdoalah kepada Rabbul Alamin. Amalkan 3 ini, tips luar biasa jamaah. Tips ini luar biasa. Bersungguh-sungguh dalam mengerjakan yang bermanfaat bagi Anda. Jadi pas ini bermanfaat apa enggak? Ini taat apa enggak? Ini ibadah apa enggak? Oh iya. Ini yang paling bagus apa enggak? Oh ini paling bagus. Ayo udah, minta pertolongan sama Allah. Yang ketiga, jangan pernah mundur. Apapun maju terus. Maju terus. Walaupun kita nggak didukung oleh banyak pihak, walaupun kita nggak didukung oleh banyak, tapi kalau ini udah manfaat, minta pertolongan sama Allah. Lalu tanya ahlul ilm, kata ahlul ilm udah maju terus, maju, ya udah maju, bismillah. Ini bisa disampaikan, semoga bermanfaat dan semoga kita menjadi orang-orang yang beriman kuat. Dan kalau kita bisa jalankan ini, iman kita akan bertambah, iman kita akan kuat. Iman kita akan turun kalau kita maju mundur. Kalau kita loncat sana loncat sini, kalau kita nggak ada amalan yang kita selesaikan, iman kita akan turun tuh. Tapi kalau kita polanya demikian, iman kita akan kuat bi'idznillah ta'ala. Ini yang bisa disampaikan, dan kita akan lanjutkan lagi hadis ini di pertemuan yang akan datang besok insyaallah ta'ala, jika Allah mudahkan. Dan sebagaimana dijelaskan Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ini hadis ini layaknya bukan 3 kali pertemuan jamaah. Ini berjilid-jilid buku. Ini hadis luar biasa. Dan itu lagi, aduh subhanallah ya, Allah tuh kasih kita tuh baik banget bisa mengkaji Riyadhus Shalihin. Ini Riyadhus Shalihin jamaah. Makanya nggak heran bisa merubah peta dunia. Isinya nih hadis-hadis kayak begini. Dan subhanallah kita belajar gratis. Kita belajar gratis. Sebagian pihak itu kalau misalnya buat ini di sebuah seminar itu bisa. Ini kan tentang konsep hidup gitu loh, wisdom tentang kehidupan dan seterusnya. Maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jazakallahu khairan, subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.